Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Gozi. Jika musim hujan tiba, sudah tahu kan bencana apa yang sering terjadi? Banjir. Iya, banjir merupakan momok ketika hujan tiba. Genangan air sanggup menghentikan aktivitas sehari-hari, menenggelamkan bangunan-bangunan, menimbulkan penyakit, bahkan menimbulkan korban jiwa. Banjir merupakan fenomena alam terkait ulah manusia, terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor, yaitu curah hujan, kondisi sungai, kondisi daerah, budidaya, dan pasang surut air laut. Salah satu kota yang terjadi langganan banjir setiap musim hujan adalah ibu kota DKI Jakarta. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, banjir memakan 20 orang dan 333.500 orang mengungsi. Banjir ini melumpuhkan pusat kota, air mengenang di bundaran Hotel Indonesia, kawasan Sudirman, dan lain sebagainya. Kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai 2.000 triliun. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir? Beragam penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Datangnya banjir dikarenakan antara lain membuang sampah sembarangan, curah hujan tinggi, erosi, lahan dingin disebabkan oleh gunung api, sedimentasi yang membuat sungai menjadi dangkal, lahan gundul, penebangan liar, dan pemukiman di sepanjang jalan sungai mengakibatkan sungai menjadi sempit. Apa sih tanda-tanda datangnya banjir? Tanda-tanda banjir bisa dilihat dengan yang pertama, debit air sungai meningkat, warna air terlihat keruh. Agar terhindar dari bencana ini, sebaiknya Anda perlu melakukan berbagai hal, seperti reboisasi, memperbanyak daerah resapan air, membersihkan sampah di daerah aliran air, membuang sampah pada tempatnya, membuat selokan, dan memindahkan barang-barang yang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Saat banjir datang, tips apa sih yang harus dilakukan? Jika banjir datang, yang pertama dilakukan adalah segera mematikan aliran listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Ketiga, segera mengangkat barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Keempat, menggunakan tali saat evakuasi agar tidak terseret arus. Dan yang terakhir, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa atau lurah atau camat. Jika banjir telah selesai, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, khususnya lantai yang tertutup lumpur, dan menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua, cari dan sipkan air bersih untuk menghindari penyakit diare yang sering sakitnya setelah banjir. Nah, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah banjir? Budayakan selalu hidup bersih. Dan sampai jumpa kembali dalam program selanjutnya. Tetap waspada dan salam tangguh.